Halo kelas 8. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi di teks yang terakhir sebelum kalian melakukan PAS atau PAT. Nah, apa teks yang terakhir kita pelajari sebelum kalian PAS? Yaitu teks eksplanasi. Sesuai dengan namanya eksplanasi. Jadi ini teks yang berhubungan dengan tata cara menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan suatu kejadian yang berhubungan dengan fenomena alam atau sosial. Jadi nanti akan ada fakta-fakta yang disajikan. Nah, bagaimana bentuk teksnya? Kita akan mempelajarinya di video yang akan diberikan oleh Bu Dita. Jadi setelah ini akan ada materi yang Bu Dita sajikan berupa PowerPoint yang diisi dengan suara. Dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Jangan sampai kalian tidak membaca materinya tiba-tiba langsung geser ke tugas. Jelas itu tidak akan paham. Oleh sebab itu materi itu akan ada suara. Karena apa? Suara itu berisi penjelasan yang diberikan oleh Bu Dita supaya kalian lebih memahami materinya, baru geser ke tugas. Oke, gitu saja ya. Bu Dita harap kalian tidak molor, karena kalau kalian molor maka akan menyusahkan diri kalian sendiri. Sebentar lagi kita juga akan PAS. Oleh sebab itu semangat belajar, jangan ada tugas yang tertunda untuk dikirimkan karena itu akan berpengaruh terhadap nilai. Bu Dita sudah berkali-kali mengingatkan. Jadi harus dijaga dirinya sendiri, nilainya dijaga sendiri, dan semoga kalian di rumah juga selalu sehat. Oke, silahkan setelah ini akan Bu Dita sisihkan materinya, silahkan diperhatikan dan tugasnya dikerjakan dengan baik. Gitu ya nak ya. Oke, Bu Dita akhiri. Terima kasih. See you. Baik, kita mulai lagi untuk pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu berhubungan dengan teks eksplanasi. Apa kira-kira teks eksplanasi itu? Nah, kita pelajari hari ini di pertemuan teks eksplanasi yang pertama. Pagi ini kita akan mempelajari tentang pengertian, struktur, dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Kita geser ke slide selanjutnya. Ya, kita mulai dari pengertiannya dulu. Teks eksplanasi berasal dari kata explanation yang berasal dari bahasa Inggris menggunakan pola penyerapan kalimat secara adaptasi. Pola penyerapan kalimat ini sudah kalian pelajari terlebih dahulu di kelas 7, sehingga silahkan nanti dibuka dulu bukunya sambil mengingat-ingat lagi apa sih adaptasi itu. Nah, mempunyai arti penjelasan atau keterangan, sehingga secara umum teks eksplanasi mempunyai arti sebuah teks yang di dalamnya berisikan penjelasan secara detail atau rinci mengenai suatu tema atau topik yang berhubungan dengan kejadian alam dan kejadian sosial atau kejadian lainnya yang terdapat di dalam kehidupan. Teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Isinya merupakan fakta dan bukan opini. 2. Mencakup tentang hal keilmuan ataupun ilmiah. Yang ketiga, isi teks tidak digunakan untuk memengaruhi seseorang agar mengikutinya. Jadi teks eksplanasi berbeda dengan teks persuasif. Jika teks persuasif itu ada ajakan untuk orang lain agar terpengaruh, tapi kalau teks eksplanasi tidak. Nah, kita geser ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada catatan yang tadi Bu Dita berikan. Penyerapan kosakata, silahkan diamati, silahkan dilihat, dibaca, dan dipelajari. Materi ini sudah Bu Dita berikan di kelas 7, sehingga kelas 8 hanya pengulangan saja, saya tidak menjelaskan lagi. Kalian pelajari, kalian buka buku kelas 7 yang dahulu, pasti masih ada catatannya jika kalian mencatat. Jika tidak, ya pasti tidak ada. Oke, slide selanjutnya ada struktur. Setiap teks pasti mempunyai struktur untuk memberikan ciri khas tertentu atas teks tersebut. Nah, di sini juga sudah ada strukturnya. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Yang ketiga, penutup. Pernyataan umum ini pastinya menyampaikan topik atau permasalahan yang akan dibahas, atau gambaran umum, atau pembuka, atau pendahuluannya.
Kalau deretan penjelas pastinya isinya, nyawanya, fakta yang ada ditampilkan di sini semua. Dan penutup pastinya akhir dari penulisan teks tersebut. Oke, sekarang geser tentang kaidah kebahasaan teksnya. Ada 3, kalimat kompleks, kata kerja aksi, konjungsi atau kata hubung. Konjungsi atau kata hubung ini sudah pernah Budita catatkan, ada banyak macamnya di kelas 7 juga. Oleh sebab itu silakan dibuka juga bukunya. Untuk kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai unsur paling sedikit 3 hal, yaitu subjek, predikat, objek. Sedangkan keterangan itu adalah pelengkapnya. Ada tidak apa-apa, tidak ada juga tidak apa-apa. Tapi jika ada malah lebih bagus. Gitu. Jadi paling sedikit adalah 3, subjek, predikat, dan objek. Kata kerja aksi ini menunjukkan bahwa subjek atau pelaku sedang melakukan aksi atau perbuatan atau pekerjaan. Nah, contoh, Budi menendang bola. Jadi Budi ini melakukan satu pekerjaan apa? Menendang bola. Ini yang dinamakan kata kerja aksi. Kata menendangnya itu yang dimaksud dengan kata kerja aksi. Oke, slide selanjutnya ada contoh dari teks eksplanasi. Budita mengambil satu tema sosial, yaitu tentang kemiskinan. Bisa dilihat di sampingnya ada penjelasannya. Paragraf 1 berisi tentang pernyataan umum. Paragraf 2 dan 3 deretan penjelas, dan paragraf yang keempat penutup. Nanti ketika kalian Budita beri tugas untuk menulis, ya berarti sampingnya tidak usah diberi kata pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, kemudian penutup, tidak usah. Budita akan tahu kok mana yang pernyataan umum, mana yang deretan penjelas, mana yang penutup. Budita akan tahu dengan sendirinya. Jadi tidak usah diberi keterangan di sampingnya, ditulis saja. Yang penting kalian menulisnya sesuai dengan aturan, pasti betul. Oke, slide selanjutnya ada tugas pertama. Nah, hanya ada 5 tugas di sini. Jadi silahkan kalian kerjakan di buku tulisnya kalian masing-masing. Kalian kerjakan semampu kalian, dan saya yakin jawabannya sudah ada semua di slide yang atas-atas. Jika kalian tadi mendengarkan penjelasan Budita dan mau melihat. Tidak perlu ada pertanyaan karena soalnya 5 dan gampang semua. Kalau kalian tadi mendengarkan, melihat pasti bisa. Kalau kalian tidak melihat langsung mengerjakan ya pasti bingung. Hukumnya alam kan kayak gitu ya. Kalau nggak mau belajar ya nggak pinter. Kalau mau belajar ya pinter. Oke, tugas pertama Budita tunggu hari ini juga untuk dikumpulkan. Tidak usah nginep. Jadikan pembelajaran nilaimu yang jelek-jelek kemarin untuk diperbaiki. Oke, begitu saja. Budita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.